Baik, kita lanjutkan ke konsep filsafat ilmu. Jadi filsafat ilmu adalah wahana berpikir yang kritis. Filsafat itu bukanlah filsafat yang lain, melainkan sifat ilmunya. Ya, orang yang menguasai ilmu jika tanpa filsafat ilmu ada kalanya akan keliru pemahamannya. Sehingga filsafat ilmu layak untuk dipelajari oleh semua orang karena memiliki peranan dalam hidupnya. Jadi eh, setiap ilmu yang disampaikan oleh orang itu tanpa diberikan eh, bagian dalam filsafat ilmu itu nanti bisa keliru di dalam memahaminya. Maka setiap ilmu itu harus memenuhi syarat atau memenuhi eh, karakteristik, yaitu jadi ilmu kemarin harus disebut sebagai dia sistematis, metodologis dan koheren. Sebab kalau tidak nanti akan orang menghadapi kekeliruan. Nah, biasanya filsafat ilmu diberikan sebagai pondasi dalam memahami kebenaran yang hakiki. Ya, jadi filsafat ilmu itu menjadi dasar dari pengetahuan-pengetahuan sampai menemukan sebuah kebenaran yang diharapkan atau yang hakiki. Semakin orang belajar filsafat, maka seorang itu akan meningkatkan kesadaran kita dalam meletakkan hakikat kebenaran tentang ilmu pengetahuan yang kita peroleh bersifat relatif ya. Jadi ilmu yang kita miliki itu tidak ada yang absolut meskipun itu eh, ilmu-ilmu yang apa namanya yang bersifat ilmu pasti sekalipun ya. Karena nanti ketika ilmu itu dikembangkan yang dulunya ternyata dianggap teori relativitas itu sudah final, ternyata nanti bisa ditemukan ilmu lain yang melengkapi atau yang menyempurnakan. Jadi selalu ilmu itu belum selamanya final ya, masih terus berkembang ya. Contoh yang konkret misalnya kita lihat ilmu hukum ya. Ilmu hukum itu tuh sekarang juga berkembang ya, berkembang. Dulu belum pernah ada ilmu hukum tentang misalnya bagaimana eh, mengatasi kejahatan cyber ya. Karena belum ada ya, kejahatan cyber itu belum ada. Sekarang dengan adanya teknologi maka muncullah ilmu hukum yang menangani kejahatan-kejahatan yang menggunakan eh, media sosial ya. Dulu masih konvensional semua. Orang melakukan eh, apa namanya membuli orang lain itu langsung di hadapannya ya. Tetapi sekarang orang membuli bisa lewat media massa ya. Dia tidak perlu ketemu orangnya, tetapi dia bisa membuli orang itu lewat media sosial asal dia punya misalnya nomor WA-nya atau punya alamat Facebook-nya, alamat IG-nya. Nah, lewat dengan mengirimkan konten-konten ataupun mengirimkan tulisan-tulisan yang diarahkan ke WA, diarahkan ke Facebook, diarahkan ke IG, orang itu bisa melakukan tindakan membuli sesamanya. Ya, namun dulu belum bisa. Ya, dia kalau mau marah, mau maki-maki ya harus ketemu orangnya. Nah, sekarang dengan kemajuan zaman, maka ada undang-undang misalnya tentang ITE, Informasi Teknologi Elektronika. Ya, jadi sehingga orang ketika membuli, orang itu tidak terima, maka bulian yang disampaikan itu bisa di-capture dia. Kemudian di print out sebagai barang bukti. Loh Pak, saya kemarin dibully, dimaki-maki, dijelek-jelekan, bahkan harkat martabat saya diinjak-injak dengan kata-kata yang tidak pantas. Nah, itu bisa diadukan. Ya. Jadi ilmu itu tidak mandek. Ya, ilmu itu tidak mandek, tidak absolut, tapi terus berkembang. Ya, kebenarannya terus juga bisa dicari orang. Ya. Kemudian kejahatan, misalnya kejahatan yang menggunakan apa namanya eh, ilmu-ilmu ya dulu kan belum ada apa namanya apa tuduhan orang itu membunuh dengan santet ya, dengan santet itu belum ada. Sekarang di apa di rumusan rumusan di undang-undang KUHP yang baru itu sudah dimunculkan. Jadi orang ketika menyantet itu sudah bisa di apa dipidana asal bisa dibuktikan. Padahal membuktikan santet itu tidak mudah. Ya. Membuktikan
orang dibunuh dengan santet itu tidak mudah karena itu kan metafisik ya. Tapi itu sudah dirumuskan karena kan banyak orang juga mati karena tidak ditembak, tidak ditusuk, tetapi dikirim sesuatu dari jauh. Ya. Nah itu eh, sudah dirumuskan di dalam Undang-Undang KUHP yang baru. Jadi orang nanti kalau memang pembuktiannya tidak mudah. Mari, Mak. Berkaitan yang Bapak bahas tentang santet tadi ya Pak ya. Ada orang yang mengatakan kalau orang yang kena santet itu karena itu dia percaya bahwa itu ada santet katanya. Tapi kalau bagi orang yang tidak percaya bahwa itu tidak ada santet, tidak akan kena kata orang. Apakah kedua pendapat ini yang bilang percaya ada santet pasti kena santet, tapi yang tidak percaya tidak ada santet pasti tidak ada santet. Kira-kira betul enggak, Pak? Ya. Jadi kalau itu pertanyaan itu kan sebenarnya ingin menanyakan apakah orang bisa kena santet atau tidak. Ya. Jadi kalau orang yang meyakini apa tidak punya iman yang kuat, kalau di Nah, Alkitab ada, iya di iya. Alkitab ada orang yang punya iman yang kuat itu tidak akan kena santet dan tidak akan kena tenung. Ya. Tapi kalau orang yang tidak beriman, ya dia bisa kena. Jadi kan masalahnya bukan dia apa namanya eh, percaya ada santet atau tidak. Santet itu secara fakta ada, ya karena ada orang yang melakukannya. Ya. Tapi perkara orang itu nanti bisa ditebus atau tidak, itu kalau dia imannya kuat dari agama apapun ya, karena buktinya kan ada orang Kristen yang kebal dengan santet karena dia percaya ada perlindungan Tuhan. Ada orang Muslim juga percaya kepada Tuhan yang Maha Esa karena dia percaya dia tidak kena. Tapi kalau proses santetnya itu sendiri, praktek santet menyantet itu dan dukun-dukun santetnya memang ada, ya. Dan itu orang harus mempercayai bahwa santet itu ada. Tentang masalah kena atau tidaknya itu kembali kepada Ada pribadi orangnya. kita. Ya, Ya, kalau ya. kita kuat, ya kuat dalam iman kepada Tuhan, ya tidak akan kena. Ya. Karena kan itu perilaku atau tindakan itu dengan kuasa-kuasa gelap ya, kegelapan ya. Jadi kuasa kegelapan itu kan kalau dengan kuasanya Tuhan yang Maha Esa atau kita sebut sebagai Tuhan Yesus Kristus itu kan tidak akan mempan ya. Walaupun kita sudah tahu, oh kamu sudah diancam mau disantet ya, silahkan aja. Karena buktinya misionaris-misionaris itu banyak datang Disantet ke semua. daerah-daerah pedalaman itu bahkan tidak hanya disantet, diracun sekalipun sudah Iya. dicarikan racun yang mungkin menurut suku itu sudah kelas yang paling Atas atas. tertinggi ya. Tapi karena dia eh, sedang melayani orang untuk percaya Yesus, dia menganggap minuman yang dia minum itu tidak Iya. ada apa-apanya, walaupun mungkin sudah diberitahu hati-hati loh, jangan diminum itu santet. Tapi karena dia menganggap itu minumannya ya sudah minuman biasa, dia minum dengan Dalam berdoa nama Yesus. juga tidak kena. Jadi eh, masalahnya bukan masalah santet atau ada atau tidak ada, tapi masalah kena atau tidaknya itu tiap orang eh, balik kepada kekuatan imannya ya. Kalau dia percaya bahwa Tuhan melindungi pasti tidak akan ya. Karena itu di dalam kitab Bilangan juga diberitahukan bahwa orang yang percaya itu tidak akan kena santet atau kena tenung ya. Ya, mari Pak. Baik, baik, baik. Saya punya satu pengalaman, Ya. pernah layani orang santet, dia dukun santet di Jawa Barat, waktu saya pelayanan kontekstual. Dia memang lama hidup dari hasil itu, keluarganya sampai dia di kampung itu orang kenal dia, semua sampai ke Kerawang, ke mana-mana diantar. Eh, Bukan saya yang layani dia, tapi ada orang pernah layani dia dan dia terima Yesus. Dia sip go baptis, kemudian eh, tapi dia masih melakukan hal seperti itu. Percaya, tapi iya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dia masih mau saja melakukan dia punya kebiasaan yang lama. Ada satu yang saya pelajari dari dia, dia bilang begini, saya baru kaget di situ baru saya tahu kalau ada santet, dukun santet itu caranya ada beberapa macam santet untuk santet orang. Dia kasih tahu semua. Saya bilang begini, ketika
Bapak santet orang, saya kasih tahu sama si dukun itu. Dia bilang orang seperti apa yang gampang kena santet. Dan dia bilang satu, orang yang sering stres dan maksudnya stres terus diam sendirian, kemudian tidak berpikir, melamun, dia gampang sekali kena santet. Itu dukun santet yang bilang. Dia bilang seperti itu. Jadi apakah ini benar atau tidak? Karena ini orang yang melakukan itu yang kasih tahu sama saya. Dan saya pernah tanya, ternyata dia juga pernah sambil pernah juga bunuh orang. Ada beberapa bukti-bukti. Dia punya kamar. Saya masuk di ruang itu. Dia punya kamar ternyata, wih, seram. Saya sampai merinding di situ. Jadi dia bilang kalau orang yang kena santet itu orang yang sering melamun, sering eh, iya seperti itu yang tadi saya bilang. Jadi dengan mudah dia akan kena santet. Jadi orang itu kalau bukan hanya sanad ya, tapi orang bisa kerasukan atau kemasukan anasir lain yang sifatnya apa namanya metafisik ya. Itu memang orang-orang yang cenderung apa namanya bukan melamun tapi ada bagian hidupnya yang dia sengaja kosongkan. Jadi orang misalnya sedang punya masalah ya, tapi dia tidak cepat-cepat cari solusi, dia hanya diam saja, kemudian tahu-tahu bukan melamun sebenarnya, tapi dia sedang di dalam keadaan tertekan, tidak bisa apa-apa lah, itu biasanya ada unsur lain bisa masuk. Ya, termasuk kalau dalam kaitannya dengan standar orang seperti itu pastinya sedang tidak dalam kondisi rohaninya sehat ya, sehingga lebih mudah. Memang itu benar ya, memang itu benar. Jadi orang yang rohaninya sedang tidak sehat ketika dikirim seperti itu eh, juga bisa kena. Ya, jadi itu yang ada. Kemudian filsafat ilmu merupakan falsafah ilmu pengetahuan yang memiliki daya spiritisme terhadap ilmu. Spiritisme itu bukan artinya memiliki roh tidak, tapi memiliki pengaruh terhadap ilmu itu. Jadi semua pengetahuan kita itu ada spiritnya filsafat, yaitu tadi harus memenuhi tiga syarat tadi, yaitu sebuah ilmu itu harus selalu ya metodologis, sistematis dan koheren ya. Sehingga dengan demikian filsafat ilmu mengajak seorang menjadi lebih bijaksana dalam memahami suatu ilmu. Filsafat ilmu merupakan bagian dari filsafat yang eh, menjawab beberapa pertanyaan hakikat ilmu. Bidang ini mempelajari dasar-dasar filsafat, asumsi dan implikasi dari ilmu. Filsafat ilmu dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang hikmat suatu ilmu. Jadi filsafat ilmu itu eh, apa namanya menjadi sebuah hikmat dari sebuah ilmu karena memang filsafat itu menjadi apa induknya ya, induk dari ilmu ya, ilmu. Jadi nanti ada pohon nanti akan kelihatan filsafat ada di tengah, kemudian kayak jeruji-jeruji motor itu bisa lahir ilmu ekonomi, ilmu hukum, ilmu psikologi, ilmu apa. Jadi itu menjadi pusat ya. Kemudian pengetahuan tentang prinsip atau dasar keilmuan. Ya, jadi menimbulkan prinsip-prinsip tentang dasar atau keilmuan. Kemudian mencari kebenaran suatu secara sistematis. Ya, jadi seorang filosof atau seorang ilmuwan kalau ketika belajar tentang ilmu menggunakan eh, filsafat itu akan menemukan kebenaran secara sistematis. Kemudian juga membahas dasar apa yang dibahas dalam ilmu agar ditemukan kebenaran menyeluruh, meyakinkan dapat diterima nalar. Ya, jadi juga mencari kebenaran yang hakiki. Ya, jadi dicari benar. Ya, jadi mesti lewat tadi, lewat sebuah metodologi, lewat sistem penelitian secara sistematis dan juga harus menemukan eh, saling keterkaitan, tidak saling bertentangan. Contoh, misalnya kita bicara tentang Alkitab. Alkitab itu kalau dibicarakan metodenya ada metodenya, ya juga sistematis juga ada keterkaitan. Maka antara kitab Perjanjian Lama dan Baru itu tidak pernah yang namanya berbenturan, bertentangan tidak, tetapi ada kaitannya. Ya, walaupun penulisnya dari 40 orang dengan berbagai latar belakang, tapi itu tidak pernah bertentangan, tapi selalu menguatkan. Saya selalu meyakinkan, misalnya tentang nubuatan tentang Tuhan Yesus
yang dinubuatkan oleh nabi-nabi, kemudian itu tidak bertentangan karena terwujud di dalam kitab perjanjian baru. Ya. Nah, kemudian ada beberapa pandangan pendapat tentang filsafat ilmu dari beberapa ahli. Misalnya Robert Asman ya, berkata filsafat ilmu dalam suatu segi adalah suatu tinjauan kritis tentang pendapat-pendapat ilmiah dewasa ini dengan perbandingan terhadap kriteria-kriteria yang dikembangkan dari pendapat-pendapat demikian itu. Tetapi filsafat ilmu jelas bukan suatu kemandirian cabang ilmu dari praktek ilmiah secara aktual. Ya, jadi filsafat itu bukan satu ilmu yang berdiri sendiri. Dia dari rangkaian berbagai macam ilmu. Ya. Walaupun dia sebagai induk, tapi induknya itu ada cabang-cabangnya yang kalau disatukan menjadi sebuah pemahaman yang luas. Ya, maka filsafat ilmu itu bukan berdiri sendiri. Ya. Kemudian Lewi berkata, filsafat ilmu membahas dan mengevaluasi metode-metode pemikiran ilmiah serta mencoba menemukan dan pentingnya upaya ilmiah bagi suatu keseluruhan. Jadi menjadi alat evaluasi. Misalnya ada satu ilmu, ya. Ilmu ini menerangkan berat jenis benda, ya. Ketika ilmu itu berdiri sendiri, ya, ketika ilmu itu berdiri sendiri, dia tidak bisa menentukan berat jenis secara akurat. Maka dia membutuhkan ilmu-ilmu yang lain ya untuk menentukan eh, berat jenis. Ya, kalau kita tahu berat jenis air ya misalnya kita tahu berat jenis air. Nah, itu ada ilmu untuk mengukurnya berat jenis air ya. Tapi untuk meyakinkan dia membutuhkan juga pengetahuan yang lain supaya berat jenis air itu benar-benar akurat ya. Ya, benar-benar akurat, tidak berdiri sendiri-sendiri ya. Kemudian Cornelis Benyamin, cabang pengetahuan filsafat yang merupakan sebuah sistematis mengenai ilmu, khususnya metode-metodenya, konsepnya, dan peranggapan-peranggapan serta letaknya dalam kerangka umum cabang-cabang intelektual. Ya, dengan adanya metodologi, konsep, dan seterusnya, maka cabang-cabang ilmu pengetahuan ini nanti bisa dijelaskan sebagai sebuah kerangka. Ya, sebuah kerangka. Nanti kalau teman-teman sudah eh, mulai kemarin mengerjakan tugas-tugasnya Pak Joko, saya lihat itu sudah mulai teman-teman mulai diarahkan misalnya membuat pendahuluan. Kemarin saya baca membuat pendahuluan itu berapa kalimat ya, kemudian membuat alasan pemilihan judul berapa kalimat ya. Jadi saya lihat itu sudah mengajarkan kepada kita membuat sebuah eh, tulisan-tulisan yang sistematis dan pada akhirnya menjadi sebuah kerangka besar, belum final, masih kerangka besar. Baru nanti ketika kita jabarkan misalnya tentang alasan pemilihan judul, ya, nah itu kita buat tidak hanya 15 kalimat, tetapi harus mungkin 15 halaman. Karena kan pendahuluan itu mencakup alasan pemilihan judul, mengapa judul ini kita pilih, kemudian fenomena-fenomena apa yang mengikutinya yang selama ini membuat kita tergerak untuk menelitinya, ya. Kemudian kita membuat hipotesa sementara, ya, dan seterusnya. Nah, di situ nanti baru menjadi sebuah rangkaian yang namanya hasil penelitian kita atau tesis kita, ya. Kemudian Michael Berry menelaah tentang logika intern dari teori-teori ilmiah dan hubungan-hubungan antara percobaan dan teori, yaitu tentang metode ilmiah. Ya, jadi kalau Berry itu malah lebih langsung pada menunjuk pada metode ilmiah, ya, metode ilmiah, di mana kita mesti menyatukan antara teori-teori yang ada yang nanti mau kita pakai. Misalnya kita mau menulis tentang kepemimpinan, ya, kepemimpinan dari Musa. Nah, maka kita harus tahu teori-teori apa yang dilakukan oleh Musa. Sebelum Musa itu diberikan masukan oleh Yitro mertuanya. Ya. Jadi ketika Musa itu belum diberi pemahaman oleh Yitro, si Musa itu bekerja sendirian, one man show. Ya. Jadi dia kerja menghakimi orang-orang yang datang kepadanya minta petunjuk itu dari pagi sampai larut sore atau menjelang malam. Ya. Nah itu dikatakan oleh Yitro, Musa, tindakanmu itu tidak benar. Satu, kamu merasa lelah sendirian. Kedua, orang-orang yang datang kepada kamu itu tidak mendapatkan penyelesaian secara tuntas. Ya, karena kamu
mungkin yang datang pertama kali itu akan mendapatkan hasil yang baik karena kamu masih fresh pikiranmu. Tapi semakin hari, semakin sore tenagamu sudah terkuras, pola pikirmu sudah terkuras, hasilnya pasti kurang maksimal. Nah, makanya kemudian dengan dia eh, dievaluasi oleh mertuanya, kamu nggak boleh begitu. Kamu harus menetapkan orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang apa namanya bukan terpelajar, tapi yang memiliki kemampuan. Nah, akhirnya Musa menuruti. Ya, ketika menuruti, Musa mulai melakukan pendelegasian wewenang. Ya, ada orang yang diberi kewenangan mengatur atau mengatasi persoalan 10 orang, 50 orang, 100 orang, dan 1000 orang. Jadi Musa mulai membagi-bagi sehingga kerjaannya menjadi efektif. Ya, dia tidak lagi one man show semua ditangani, tetapi sudah mulai mendelegasikan. Hasilnya apa? Musa sendiri tidak lelah, jemaat itu atau umat Allah itu bisa terlayani dengan proporsional dan profesional. Ya, proporsional itu sesuai dengan jatahnya. Orang yang diberi kemampuan 10 itu pasti kapasitasnya hanya dia mampu mengatasi 10 orang. Yang punya kapasitas menyelesaikan 50 pasti kapasitas daya pikir dan kemampuannya bisa untuk 50 orang dan seterusnya. Nah, dengan demikian kemudian Musa menemukan bahwa setelah menuruti omongan daripada atau masukan dari mertuanya Yitro itu pelayanannya menjadi baik. Nah, di sini kita melihat bahwa eh, ketika kita mau menyusun sesuatu, kita harus melakukan metode ilmiah tadi, ada pencobaan, ada teori yang diuji, ya, ada teori yang diuji untuk mendapatkan sebuah kebenaran melalui metode ilmiah. Kemudian Matthew Brodbeck mengatakan analisis yang netral secara etis dan filsafati melukiskan dan menjelaskan mengenai landasan-landasan ilmu. Jadi filsafat itu juga menjelaskan tentang landasan ilmu. Maka kita nanti juga ketika menulis tesis itu akan sampai kepada kajian teoritis. Ya. Nah, teorinya mau apa? Ketika menjelaskan Nehemia tentang eh, Nehemia itu terkenal dengan orang yang teliti, ya, ketelitian Nehemia dalam melakukan manajemen. Dia menyiapkan orang-orang tertentu, mengamat-amati kota, kemudian membentuk tim yang akan mengerjakan. Ya. Jadi Nehemia itu orang yang teliti tapi yang visioner. Ya, dia melihat ke depan. Ya, wah nih kota kota apa tembok Yerusalem ini sudah hancur. Ya, saya harus membangunnya bagaimana? Dia mengamat-amati banyak hal, ya. Kemudian dia bisa memutuskan membangun tembok. eh, malah diulang kali ke dalam berbagai cara berbicara dengan perantara Tuhan. Maka pada zaman akhir ini ya Halo, ada berbicara yang mau kepada tanya? kita dengan perantara anaknya. Sebab Teman-teman ada yang mau tanya? Yang di online? Silakan kalau mau tanya. Kalau tidak ada, mic-nya mohon dimatikan dulu ya. Nah, jadi ketika eh, si Nehemia tadi melihat mengamati kota apa pintu tembok Yerusalem itu hancur, dia mengamatinya sampai ke depan. Ya karena apa? Tembok itu dibutuhkan sekali oleh bangsa Israel. Tapi kalau sudah hancur sedemikian rupa, dia harus membangunnya bagaimana? Maka dia seorang yang visioner, bisa menentukan langkah-langkah. Ada yang menjaga tembok itu, ada yang mengerjakannya, tapi dia juga mengirim surat ya, kepada raja untuk minta izin pulang. Dia juga minta surat kepada raja untuk bisa mendapatkan kayu-kayu terbaik yang ada di wilayah itu. Dan ternyata itu bisa dikerjakan oleh Nehemia. Dan Nehemia itu ketika membangun kembali tembok yang runtuh itu hitungannya cuma 52 hari. Ya, selesai. Sehingga orang kaget. Loh, kok bisa ya tembok yang sedemikian besar hancur kemudian dibangun hanya dengan 52 hari. Nah, karena dia seorang yang visioner, ya wawasannya ke depan banyak hal yang bisa dikerjakan, ya. Nah, kemudian Stephen mengatakan sebagai suatu cabang ilmu filsafat mencoba pertama-tama menjelaskan unsur-unsur ya yang dilibatkan dalam proses penyelidikan ilmiah, prosedur-prosedur pengamatan, pola-pola
perbincangan, metode-metode penggantian dan perhitungan, peranggapan, akraban, metafisis dan seterusnya. Jadi ini lebih lengkap ya. Jadi kalau Stefan ini bicara tidak hanya metodologi tapi tahapan-tahapan dan pola-pola serta hasil perbincangan yang dipakai untuk mewujudkan sebuah pengetahuan yang benar atau hasil kebenaran itu. Ya, jadi lebih lebih spesifik dan lebih apa konkret lagi, ya, lebih konkret lagi. Nah, berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu memegang atau memberikan landasan keilmuan yang kritis. Ya, jadi memberikan landasan keilmuan yang kritis. Orang yang belajar filsafat dapat digunakan dalam hal apa saja. Jadi ilmu filsafat itu ternyata dapat digunakan dalam semua aspek, ya, tidak hanya aspek berpikir ilmiah, menyelesaikan persoalan-persoalan yang sederhana pun ilmu filsafat itu bisa digunakan. Karena apa? Dia memikirkan mencari kebenaran yang hakiki. Ketika kita nanti menghadapi persoalan keluarga pun kita bisa memanfaatkan ilmu filsafat walaupun tidak harus serumit ketika nanti kita membuat tesis ya. Tapi paling tidak cara berpikir kita tidak, oh ketika ada anak sakit ya, apa yang harus kita lakukan? Nah, sekarang kan lagi heboh dengan penyakit yang baru yaitu apa cacar monyet itu ya. Nah, bagaimana kalau anak kita terpapar? Nah, kita ketika sudah mengetahui proses berpikir yang ilmiah, maka kita harus pertama memastikan benar-benar anak kita itu terkena atau tidak. Nah, orang yang terpapar eh, cacar monyet itu misalnya panas, hampir seperti kemarin COVID ya. Ada batuk pileknya juga, ya. Kemudian ada tenggorokannya kering, hampir sama, ya. Nah, kalau tanda-tanda itu sudah ada di anak kita, ya, kita perlu konfirmasi dulu kepada dokter, tidak kemudian langsung memutuskan bahwa oh anak kita terpapar apa namanya cacar monyet, tidak. Kalau perlu kita cek darahnya, ya. Nah, cek darahnya dimintakan konsultasi dengan dokter apakah ini benar-benar terpapar. Nah, kalau sudah terpapar, ya bagaimana? Ya kita isolasi. Ya, nah, cara berpikirnya terus sampai pada akhirnya anak itu bisa sembuh kembali. Ya, tidak kemudian kita panas sedikit pasti terpapar apa namanya virus cacar monyet. Tidak. Kemarin saja saya kan pulang dari sini kehujanan ya. Hujannya tidak dari sini, tapi saya sampai Salatiga itu kehujanan. Ya, tas saya basah, baju saya basah. Tapi saya langsung pulang mandi, kemudian istirahat. Itu pun kemarin eh, kata istri saya badan saya agak panas sedikit, tapi sekarang sudah enggak. Ya, ya mungkin karena apa? Karena dari dari gereja ke rumah itu kan itu waktu 5 menitan ya. Mungkin airnya sudah masuk ke dalam pori-pori ya. Jadi agak demam. Ya, tapi saya pun enggak merasa demam. Saya bisa tidur dengan nyenyak. Cuman istri saya ketika pegang badan saya kok katanya agak demam. Ya, saya enggak minum obat malam itu karena merasa tidak demam. Ya, ya. Jadi semua masalah itu bisa dihadapi. Ya, orang yang ingin memahami semua fenomena secara mendasar memang layak menghayati ilmu. Filsafat ilmu juga merupakan ciri dari masyarakat yang gemar berpikir ilmiah. Ilmu pengetahuan apapun merupakan hasil refleksi dari berpikir secara ilmiah. Jadi sekarang masyarakat kita, jemaat kita, orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang suka gemar berpikir. Mulai berpikir yang sederhana sampai kepada berpikir kompleks. Makanya kita perlu belajar filsafat. Kita nggak bisa mengabaikan jemaat-jemaat kita walaupun kita mungkin melayani daerah pedesaan gitu ya. Jemaat-jemaat di pedesaan itu sekarang cara berpikirnya juga sudah mulai berubah. Karena mereka sudah punya HP walaupun sekolahnya tidak tinggi, mungkin dia hanya lulus SMP atau SMA, tapi karena dia pakai HP mendapatkan informasi-informasi, bukan tidak mungkin nanti jemaat-jemaat kita akan bertanya jawab dengan kita. Nah, kalau kita tidak juga mengimbangi, ya bisa kita menjadi kalah dengan mereka. Ya, jadi sekarang pengetahuan itu tidak hanya bisa didapat di meja-meja perkuliahan, di meja-meja sekolah formal. Ya, sekarang dengan bantuan eh, handphone atau
HP kita ini, itu orang bisa belajar banyak, ya, belajar banyak. Ya. Coba kita buka Google hari ini, itu sudah banyak informasi macam-macam. Informasi politik ada, tentang ekonomi ada, tentang situasi cuaca ada, tentang kulineran juga ada. Jadi semua orang bisa mendapatkan pengetahuan dari mana saja. Ya, semakin orang itu mau belajar, dikatakan orang itu semakin bisa menguasai banyak ilmu. Apalagi sekarang ilmu didukung dengan teknologi. Ya, maka ada orang mengatakan siapa yang menguasai ilmu dan teknologi, dia akan menguasai dunia ini. Jadi walaupun dia mungkin sekolahnya tidak pintar sekali, tapi kalau dia mau belajar terus, ya kemampuannya diasah, dia bisa menguasai ilmu dan teknologi. Walaupun mungkin perlahan-lahan belajar yang sederhana, tapi lama kelamaan dia akan mendapatkan pemahaman yang lebih tinggi tergantung dengan minat dia belajar. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa ilmu pengetahuan apapun merupakan hasil refleksi dari pemikiran secara ilmiah. Nah, sekarang fungsi filsafat ilmu. Dengan filsafat ilmu seharusnya membuat ilmu tidak keruh. Ya, jadi dengan adanya filsafat ilmu itu tidak menjadi keruh atau gelap, maksudnya ya, gelap, tidak terurai, ya. Tapi malah menemukan jalan keluar. Jadi dengan adanya filsafat, ilmu itu tidak mengalami jalan buntu lagi, tidak. Tidak ada sekarang yang tidak bisa dipecahkan dengan ilmu pengetahuan. Semua bisa. Ya, hanya mungkin salah satu yang belum bisa dipecahkan adalah tentang misteri kematian. Ya, misteri kematian itu belum bisa dipecahkan oleh manusia. Karena kan kematian itu bisa datang mendadak, tidak sakit tiba-tiba orang itu mati. Ya, ada yang sudah puluhan tahun sakit kok tidak mati-mati. Ada orang sudah tua hampir 100 tahun lebih tidak mati tapi anak muda mati. Nah, itu yang tidak bisa diselami oleh manusia karena itu yang bisa melakukan eh, mencabut nyawa seseorang itu adalah Tuhan sendiri, ya, Tuhan sendiri. Kecuali orang bunuh diri, kalau orang bunuh diri itu kan sebenarnya melawan kodratnya Tuhan, ya. Harusnya dia masih berumur tapi dia memaksakan diri untuk mati. Ya. Tapi kalau orang yang normal, dia tidak tahu mau mati kapan itu nggak tahu. Ya, walaupun sudah mungkin tubuhnya kena kanker, ya sudah digerogoti kanker, paru-parunya sudah kena, semuanya sudah kena. Tapi kalau Tuhan masih izinkan, dia tetap masih hidup walaupun di tengah penderitaan sakit. Ya. Nah, jadi kalau menurut saya yang masih misteri dan masih buntu itu adalah mengetahui kapan kematian seseorang itu masih buntu ya karena tiap orang punya saatnya sendiri. Kemudian filsafat ilmu seharusnya mempermudah ilmu itu sendiri sehingga tidak tumpang tindih. Ya, jadi filsafat ilmu manfaatnya adalah mempermudah ilmu itu sendiri, tidak tumpang tindih. Ya. Fungsi filsafat ilmu sering dikeluhkan oleh banyak orang karena dianggap membingungkan. Ya, jadi filsafat ilmu kan memang banyak orang yang menganggap membingungkan karena seringkali tumpang tindih. Dan kalau kita baca buku filsafat pun seringkali kita pusing sendiri karena bahasanya seringkali terlalu tinggi, ya, sehingga berputar-putar. Sebenarnya tidak berputar-putar, tapi filsafat itu sebenarnya ingin mencari kebenaran hakiki. Kalau dia belum menemukan, dia akan cari lagi metode apa yang bisa dipakai. Kemudian dia akan membuat sistematika tertentu sehingga bisa menemukan kebenaran. Tapi itu kan kayaknya berputar-putar. Lu sudah ke sini kok balik ke sini lagi. Jadi nanti kalau teman-teman membuat tesis juga nanti kan kelihatannya kok pola pikirnya berputar-putar, sebenarnya tidak. Karena itu sudah diatur ya dengan metode. Hanya mungkin kita yang membahasakannya yang kurang bisa efektif sehingga kerasanya berputar-putar. Tapi kalau orang sudah pinter membuat pilihan-pilihan kata dan bisa meringkas ya sebuah pemahaman itu tidak akan berputar-putar. Jadi kalau di luar negeri, ya di luar negeri karya ilmiah itu tidak perlu tebel-tebel. Ya, saya nggak tahu di Indonesia ini kok karya ilmiah selalu tebal-tebal ya. Ya, jadi misalnya skripsi minimal harus 60 halaman. Ya,
Kemudian kenapa tesis harus paling tidak 120 sampai 200 lembar, ya. Disertasi 250 sampai 500 lembar, ya. Harusnya itu bisa disederhanakan, ya. Saya baru lihat kemarin anak saya ketika membuat skripsi itu hanya 20 lembar. Jadi Satya Wacana ini sudah mulai menerapkan bagaimana apa eh, ya bukan meringkas ya, tapi menyederhanakan, ya, menyederhanakan. Bahkan sekarang di Satya Wacana itu boleh pilih, ya, untuk lulus S1, lulus S2, lulus S3 itu boleh mau membuat jurnal ilmiah atau membuat skripsi, ya. Jadi boleh mau milih skripsi boleh, mau jurnal ilmiah boleh. Ya, tapi tingkatannya ya kalau di S1 itu harus yang Sinta 2 atau Sinta 1. Ya, kalau dia bisa buat itu, dia tidak perlu membuat eh, apa namanya eh, skripsi. Ya. Dan sekarang banyak teman-teman mahasiswa di Satya Wacana lebih memilih membuat jurnal ilmiah. Selain jumlah apa namanya halamannya juga sedikit, tetapi lebih padat isinya daripada skripsi yang banyak hanya apa namanya berputar ke sana ke sini, ya. Tapi mereka lebih memilih itu, ya. Ya. Kemudian juga kebingungan terletak pada apa yang dipelajari itu untuk apa aplikasinya. Jadi kalau kita sudah menemukan sebuah penelitian itu jangan membingungkan orang, tapi harus dicarikan aplikasinya. Ya, seperti misalnya penelitian kemarin saya tentang efektivitas pelayanan. Ya. Saya melihat Tuhan Yesus itu kan banyak apa namanya melakukan pelayanan dalam waktu yang relatif pendek. Nah, saya menemukan banyak hal dari contoh pelayanan Tuhan Yesus. Ya, salah satunya pemuritan. Nah, ketika saya sudah menemukan, oh ternyata salah satu kehebatan Tuhan Yesus yang membuat karyanya sampai saat ini bisa diteruskan, artinya dikembangkan di mana-mana, itu karena Tuhan Yesus gemar memuridkan. Ya, dia memuridkan, mulai dari memanggil murid-murid yang pertama, kemudian menetapkan 12 orang murid, kemudian dia punya 70 murid yang kemudian dibagi-bagi menjadi dua orang. Kemudian dia punya juga 120 murid. Kemudian dia punya 500 orang murid dan seterusnya. Kemudian di jemaat mula-mula berkembang menjadi 3.000 dan seterusnya sampai sekarang. Maka saya rekomendasinya adalah bahwa gereja yang ingin melakukan pelayanan secara efektif itu harus melakukan pemuritan. Karena pemuritan itu akan melahirkan pelayan-pelayan baru, bahkan pemimpin-pemimpin baru. Sehingga pendetanya kalau sudah tua tidak perlu bingung. Karena apa? Stok pemimpinnya sudah banyak. Tinggal dia menetapkan mana yang paling baik, mana yang paling benar, ya, itu ditetapkan menjadi penerusnya. Tapi kalau dia mau berbuat seperti Musa sebelum mendengarkan ajaran dari si mertuanya Yitro, ya sudah dia single factor, dia kerja sendiri. Selain dia lelah, tidak tertutup kemungkinan dia akan mati muda. Ya, ya. Kalau gerejanya mungkin masih perintisan nggak apa-apa, dia memulai sendiri, mungkin nyapu gereja sendiri, ngatur kursi sendiri, nanti gitar sendiri karena belum ada tenaganya, dia khotbah sendiri. Ya, tidak apa-apa. Tapi dengan bertambahnya jemaat, dia harus memuridkan, ya. Karena dengan memuridkan dia akan menambah banyak pelayan dan pemimpin. Nah, itu. Nah, yang perlu direnungkan jika orang pelajari ilmu pengetahuan tanpa pemahaman berpikir ilmiah secara mendasar, biasanya akan menghasilkan ilmu yang serampangan. Nah, ini. Jadi nanti ketika membuat tesis perlu sering kali melakukan bimbingan, ya. Kemarin ketika di Elsade saya menolak menandatangani 2 skripsi karena apa? Dia tidak pernah bimbingan secara terus-menerus. Dia hanya datang kepada saya 3 kali. Ya. Saya bilang kamu datang saya 3 kali. Saya sudah menyediakan waktu, kamu nggak datang. Alasannya kamu kerja. Ya. Saya ngikuti jadwalmu, kamu juga tidak datang. Ya, jadi saya itu sudah, kamu bisanya kapan? Jangan saya menentukan. Kalau saya yang menentukan, nanti kamu
sibuk kerja. Sekarang kamu yang menentukan jadwalnya. Dia menentukan sendiri jadwalnya. Saya tunggu di rumah enggak datang, saya tunggu di gereja enggak datang. Baru tahu-tahu sudah mau apa eh, ujian proposal datang ke saya sekali, tak periksa, tak suruh membenahi, tidak dibenahi. Ya. Kemudian sudah mau apanya lagi, tahu-tahu mau wisuda itu datang sudah dalam bentuk jilitan. Ya. Saya bilang, saya tidak mau tanda tangan, saya tidak ikut bertanggung jawab terhadap tulisan kamu. Ya. Karena kamu datang sekali, hanya 3 kali, kok tiba-tiba sudah jadi. Ya. Itu pikirannya siapa? Lah, lalu nanti kamu bagaimana? Saya bisa lulus atau enggak? Ya silakan datang ke pihak STT. Kalau STT-nya mau luluskan ya silakan. Tapi saya sudah sampaikan kepada pimpinan STT-nya, Pak, saya tidak merekomendasikan anak ini untuk maju ujian. Ya. Dan ternyata tidak diizinkan ujian. Ya. Ya. Baru tahun ini dia bisa maju karena saya kan sudah mundur, dia diganti pembimbing yang lain. Tidak tahu pembimbingannya efektif atau juga. Saya tidak mau. Pokoknya ketika waktu itu saya sudah tidak mau tanda tangan. Saya sudah nggak mau tanda tangan dan saya sudah lapor ke sekolah. Saya tidak bertanggung jawab lagi terhadap isi tulisan kamu. Bimbingan itu paling enggak kalau dalam 1 semester ya paling sedikitnya 12 kali pertemuan. Tapi kalau cuma 3 kali, ya bahkan semakin sering kita datang itu nggak apa-apa. Itu karena sudah menjadi tugasnya dosen yang ditunjuk untuk menjadi pembimbing. Ya, karena apa? Satu, dia sudah panggilannya menjadi dosen. Kemudian dia ditunjuk dengan surat keputusan dari sekolah. Kemudian dia juga dapat berkat dari hasil bimbingan itu. Dari bimbingan itu dapat loh, dapat dari sekolah maksudnya ya, bukan dari mahasiswanya. Dapat apresiasi dari sekolah karena kamu membimbing, kamu dapat apresiasi di luar gaji. Ya. Jadi jangan seenaknya saja kemudian yang penting kan saya dapat dia mau bimbingan 3 kali tidak apa-apa. Malah semakin sedikit malah tidak apa-apa. Uangnya toh sama, tidak boleh begitu. Itu namanya dosen tidak bertanggung jawab. Dia hanya cari materi saja. Tapi kalau dosen bertanggung jawab, karena dia nanti kalau itu dipublish, ya sekarang kan semua STT ataupun semua perguruan tinggi hasil karyanya itu kan dimasukkan ke apa? Bukan jurnal, dimasukkan ke database, database-nya itu kan diupload ke bahan PT dan sebagainya. Dan itu bisa dibaca oleh orang. Nah kalau hasilnya tidak karu-karuan, serampangan, nanti akan dilihat siapa pembimbingnya. Nah kalau pembimbingnya saya kan malu setengah mati, ya. Maka saya tidak mau orang menganggap seenaknya bimbingan semaunya sendiri. Ya. Jadi jangan sampai membuat sebuah eh, kebingungan itu karena adanya tindakan pembuatan pengetahuan yang serampangan. Ya. Ilmu yang pelajari tanpa pemahaman keilmuannya hanya akan belajar kulit-kulitnya saja sehingga kurang mampu memetik buah dari ilmu itu sendiri. Itulah sebuah kecelakaan. Ya, jadi kalau orang hanya mempermudah saja, ya mempermudah kemudian dia merasa yang penting aku dibayar, aku mau begini saja, ya sudah. Apalagi kalau ada dosen-dosen yang tidak pernah apa mengubah diktatnya dalam arti diktatnya mengajar itu dari 10 tahun yang lalu dengan 10 tahun yang sekarang itu sama sekali pasti nggak bagus ya karena apa 10 tahun ini kan sudah perubahannya banyak sekali ya kalau diktanya 10 tahun dipakai tahun sekarang juga itu dia sudah nggak update lagi ya tugas seorang pengajar itu mencari informasi yang baru dan relevan kalau nggak relevan ya nanti sudah pasti tidak akan sesuai dengan tuntutan zaman ya. Nah, bagaimana susahnya berpikir filsafat? Filsafat ilmu memiliki kegunaan yang tidak boleh dipandang remeh. Ya, jadi filsafat ilmu itu tidak boleh dipandang remeh. Ya. Orang yang mampu memanfaatkan belajar filsafat ilmu hidupnya enak dan terstruktur. Ya, jadi orang itu ketika belajar filsafat hidupnya menjadi enak dan struktur karena apa? Dia berpikirnya metodologis, dia berpikirnya sistematis, sehingga tidak akan terjadi pola pikir yang saling bertabrakan. Pola pikir yang serampangan tidak, tapi pola pikirnya akan runtut. Ya, nah itu membuat dia tidak menjadi orang yang kemudian menjadi hidupnya susah. Nah kalau nanti kita membuat tulisan ternyata tulisannya itu serampangan,
Yang susah itu pertama dosennya harus membetulkan, ya, harus membetulkan. Tapi ya nggak apa-apa, itu sudah tugas tanggung jawabnya. Tapi kalau anak yang dibimbingnya, mahasiswa yang dibimbingnya itu bisa mengikuti arahannya sehingga bisa membuat tulisannya sistematis, kemudian sesuai metodologisnya dan relevan serta tidak saling berbenturan, dosen itu menjadi lebih enak, lebih ringan tugasnya karena selain dia membimbing, dia masih punya tugas ngajar, masih juga punya tugas administrasi. Ya. Jadi di Indonesia ini sekarang guru itu walaupun dapat tunjangan dan macam-macam apresiasi, tetapi tuntutan administrasinya juga banyak. Ya. Harus membuat RPS, harus membuat apa, harus membuat jurnal. Ya, itu kalau enggak mau mengerjakan dengan bagus, ya dia tidak mendapat haknya itu. Ya, maka sekarang dosen, guru itu dituntut. Ya, maka kalau kita bisa sebagai mahasiswa bisa memiliki pemikiran yang filsafat ya, seperti filsafat ter sistematis, metodologis dan koheren itu meringankan dosen, ya, meringankan dosen. Ya. Oh, ternyata anak ini diberitahu garis besarnya sudah bisa menangkap sehingga bisa menarasikan dengan kalimat-kalimat yang bagus, simpel tetapi runtut. Nah, itu akan mahasiswanya enak, dosennya juga enak. Nah, beberapa kegunaan sarana filsafat pertama sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah sehingga menjadi kritis terhadap kegiatan ilmiah. Jadi salah satunya adalah pengujian. Ya. Nah ini bagi bagi seseorang yang sedang mengerjakan karya-karya ilmiah ini sangat penting. Makanya sekarang jurnal-jurnal ilmiah itu tidak bisa lagi diakali ya karena orang-orang yang bertugas di eh, perguruan tinggi yang menjadi reviewer karya ilmiah itu punya alat bantu banyak. Misalnya kita membuat sebuah tulisan itu hanya copy paste, langsung tempel, copy paste tempel. Itu mereka punya alat namanya Turnitin. Ya. Begitu dicek, oh ternyata ini hanya plagiat saja. Padahal sekarang rata-rata mintanya di bawah 20%. Ya. Jadi karya ilmiah sekarang itu boleh melakukan kutipan-kutipan tapi harus diparafrase. Itu paling banyak kalau sampai ada yang sama persis atau kutipannya sifatnya mengambil dari bidang yang lain atau kutipan lain itu maksimal di bawah 20%. Kalau di atas 20% pasti akan dikembalikan. Tolong diperbaiki dulu. Ini kutipanmu ini masih termasuk plagiat. Ya. Nah, makanya salah satu kegunaan berpikir filsafat itu adalah menjadi alat uji atau sarana pengujian penalaran ilmiah sehingga menjadi kritis terhadap hasil-hasil pemikiran ilmiah ya, ataupun kegiatan ilmiah ya. Kemudian merupakan usaha merefleksi, menguji dan mengkritik asumsi dan metode keilmuan. Nah, itu dipakai ketika kita ada di meja ujian ya. Dosen itu akan memanfaatkan fungsi ilmu filsafat ini tujuannya adalah merefleksikan hasil Anda ya, diuji. Nah, benar enggak dia ketika membuat sebuah asumsi atau membuat dugaan sementara tentang ini kemudian di akhir hipotesisnya seperti ini. Apakah benar? Nah, akan dibandingkan hipotesanya dengan hipotesisnya. Ketika benar ya sudah. Apalagi dicek dengan metodologinya sudah benar, sistematikanya sudah benar, sudah saling terhubung, terkoneksi, tidak ada yang tumpang tindih, tidak ada yang bertentangan, ya sudah pasti dosen akan memberikan penilaian yang baik bahkan terbaik buat hasil karya kita. Kemudian memberikan penalaran logis terhadap metode keilmuan. Ya, jadi kembali kepada penulisan tadi, dia akan memberikan dasar pemikiran supaya logis. Ya, jadi menulis skripsi itu bukan seperti cerita, bukan seperti khotbah. Ya, karena kan ada pendeta itu karena sudah fasih berkhotbah, menulis karya ilmiahnya itu seperti tulisan ketika dia berkhotbah. Itu nggak boleh. Beda sekali. Ya.
wah ini kalau dibaca itu enak ya. Tapi gaya bahasanya bukan gaya bahasa ilmiah. Ini gaya bahasa khotbah. Ya. Ya, jadi nggak pas. Ya. Maka kan seringkali membimbing mahasiswa yang dari lulusan SMA dengan membimbing mahasiswa sama-sama teologi ya, tapi dia sudah lama menjadi pendeta. Wah itu lebih mudah yang anak-anak SMA yang masih barusan lulus kemudian kuliah itu fresh. Tapi kalau sudah dia jadi hamba Tuhan puluhan, maka tulisannya itu gaya bahasanya gaya bahasa khotbah. Nah itu tidak di dalam karya ilmiah tidak boleh. Pasti akan dicoret-coret sama dosennya. Loh ini kok kayak khotbah toh Pak, ini kok kayak khotbah toh Pak, tidak boleh. Harus diganti. Ya. Kemudian filsafat itu merupakan salah satu cabang dari filsafat. Oleh karena itu fungsi filsafat itu tidak bisa dilepaskan dari keseluruhan fungsi. Ya, jadi tadi sudah fungsinya sudah ada sebagai contoh sebagai alat mencari kebenaran dari segala fenomena yang ada. Kemudian mempertahankan, menjunjung dan melawan atau berdiri netral terhadap pandangan filsafat lainnya. Jadi dia tidak boleh menghakimi. Ya, pandangan filsafat itu tidak boleh menghakimi karena dia berdiri netral. Ya. Jadi orang berpendapat kalau kita tidak cocok ya kita tinggal memberikan argumen tapi tidak boleh menghakimi. Ya, tidak boleh mengatakan kita kamu bodoh, kamu dungu, tidak boleh. Beda pendapat itu dalam dunia ilmiah biasa, biasa. Tetapi kita tidak boleh menjadi hakim ya, atas keyakinan yang diyakini oleh orang itu berdasarkan kemampuan berpikirnya. Ya. Kalau kita mau meluruskan, boleh. Kita mau menambahkan, boleh. Kita mau memberikan masukan, boleh. Tapi nanti akhirnya yang akan memakai adalah yang bersangkutan. Apakah masukannya itu bisa diterapkan di tulisan ini atau tidak? Kalau tidak ya akan diabaikan. Tapi kalau masukannya, oh ya ternyata tadi saya salah. Ini ada masukan baru dan itu sesuai dengan tulisan saya dan memang itu adalah kebenaran baru dimasukkan ya. Kemudian memberikan pengertian tentang ajaran moral dan etika yang berguna bagi kehidupan. Ya, jadi kegunaan fungsi salah satunya adalah juga untuk memberikan pandangan-pandangan moral dan etis ya. Kemudian menjadi sumber inspirasi pedoman ya untuk semua aspek kehidupan. Jadi filsafat itu juga menjadi pedoman karena berasal dari berbagai macam ilmu. Hanya saja kita mesti apa? Mesti mulai ya. Setiap masukan orang itu juga harus kita kaji. Kalau itu ternyata bermanfaat, ya bisa kita gunakan. Walaupun itu mungkin berasal dari pandangan-pandangan orang-orang yang hebat, tapi kalau pandangannya itu tidak bermanfaat, ya tidak perlu diikuti. Nah, kemudian yang akhir pada umumnya dapat dikatakan bahwa dengan belajar filsafat semakin menjadikan orang mampu menangani berbagai pertanyaan mendasar manusia yang tidak terletak dalam wewenang metode ilmu-ilmu tertentu atau ilmu khusus. Jadi filsafat membantu untuk mendalami berbagai pertanyaan asasi manusia. Ya, jadi filsafat itu lebih banyak menjadi tempat untuk orang bertanya jawab dan memberikan jawaban sesuai dengan apa yang sedang ditanyakan berangkat dari tadi keraguan, berangkat dari keterbatasan, berangkat dari keinginan tahun seseorang. Nah itu disitulah letaknya filsafat. Ya, mungkin ada yang bertanya sampai di sini bab tiganya. Ya, kalau ada yang bertanya silahkan. Baik, kita mulai dengan bagian yang baru, yaitu filsafat sebagai sarana berpikir ilmiah. Ya. Jadi untuk melakukan kegiatan ilmiah baik secara berpikir, maka disediakan sebuah sarana, yaitu sarananya adalah filsafat ilmu yang bisa memungkinkan dilakukan penelaahan secara ilmiah. Ya, jadi sebuah pengetahuan itu akan dilakukan pemikiran dan telaah itu salah satu sarananya adalah filsafat ilmu. Ya. Penguasaan sarana berpikir ini merupakan satu hal yang bersifat imperatif bagi seorang ilmuwan. Tanpa menguasai hal ini maka kegiatan ilmiah tidak dapat dilakukan. Jadi apapun yang akan kita buat sebagai sebuah eh, pemikiran ilmiah itu harus dilakukan melalui sebuah metode ilmiah yang nanti salah satunya pendukungnya adalah filsafat ilmu.
Sarana ilmiah pada dasarnya merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Ya, jadi nanti langkah-langkahnya seperti yang kemarin diajarkan oleh Pak Joko. Ya, jadi kegiatannya itu mesti dilakukan dengan langkah-langkah sehingga bisa menghasilkan sebuah pemikiran ilmiah yang bentuknya macam-macam, bisa berbentuk jurnal ilmiah, bisa berbentuk sebuah tulisan untuk tingkat S1 skripsi, tesis dan disertasi ya. Tapi paling tidak kita harus tahu dulu bahwa sarana lama ini ilmiah itu tersedia ya. Pada langkah tertentu biasanya diperlukan sarana tertentu pula. Artinya butuh metode-metode yang satu dengan yang lainnya berbeda ya. Nanti kita akan diajar lebih lanjut sama eh, Pak Joko ya. Ketika kita kemarin sudah membuat itu nanti akan diteliti oleh Pak Joko. Kira-kira langkah-langkah yang teman-teman buat itu sudah pas atau belum. Kalau tidak pas pasti akan diberi catatan. Oh Mas ini tidak pas. Ini sebenarnya bukan masuk di alasan pemilihan judul, tapi ini sudah masuk di dalam metode. Karena ada ketika orang membuat pendahuluan itu ternyata yang disebut pendahuluan di dalamnya itu ternyata setelah diteliti itu bukan pendahuluan lagi, itu sudah masuk dalam metode penelitian. Ya, maka akan dibetulkan, akan dibenarkan. Ya, dibenarkan dalam arti diarahkan. Oleh sebab itulah maka sebelum mempelajari langkah-langkah dalam kegiatan ilmiah ini, sebaiknya kita harus menguasai langkah-langkah dalam kegiatan ilmiah tersebut. Sarana berpikir ilmiah dalam proses pendidikan kita merupakan sebagai studi sendiri. Artinya kita mempelajari sarana berpikir ilmiah seperti kita mempelajari berbagai cabang ilmu. Dalam hal ini kita harus perhatikan pertama, sarana ilmiah bukan merupakan ilmu dalam pengertian bahwa sarana ilmiah itu merupakan kumpulan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah. Jadi sarana ini hanya alat ya. Jadi bukan satu ilmu tertentu, tidak. Ini hanya alat saja, hanya metode saja. Nah, sarana itu bukan misalnya ini ilmu matematika, bukan. Tapi ini sarana. Nanti akan menunjukkan kepada kita, misalnya kita harus membuat asumsi, kita harus membuat kesimpulan, kita harus membuat apa namanya hipotesa. Nah, itu sarana-sarananya ya. Kedua, tujuan mempelajari sarana ilmiah adalah untuk memungkinkan penelaahan ilmiah secara baik. Sedangkan tujuan pelajari dimaksudkan untuk mendapatkan pengetahuan yang memungkinkan kita bisa memecahkan masalah. Ya, jadi bukan ilmu ya, bukan ilmu baru, tapi itu hanya sarana yang akan mempermudah kita berpikir untuk berpikir ilmiah. Ya. Nah, kemudian metode ilmiah. Sebelum membahas metode ilmiah, maka harus dipahami dulu definisi metode. Metode berasal dari kata metodeo yang berasal dari kata metodos. Akar katanya adalah meta yang artinya dengan atau dan hodos yang artinya jalan. Dalam hubungannya dengan suatu upaya yang bersifat metode berarti yang bersifat ilmiah. Metode berarti cara kerja yang teratur dan sistematis. Nah ini contohnya nanti di gambar ini ya. Di gambar ini kita akan lihat di metode ilmiah itu ada pertama alasan pemilihan atau aturan ajukan pertanyaan. Maksudnya itu alasan pemilihan judul ya. Kemudian ada latar belakang, ada hipotesa, ada analisis, dan ada kesimpulan. Nah, metode ilmiah itu eh, urut-urutannya seperti ini. Dan ini tidak boleh serampangan. Wah, saya mau masuk hipotesis dulu, nggak bisa. Ya, tapi kita pertama harus ajukan pertanyaan dulu atau katakanlah judul dari tulisan kita. Nah, setelah itu, kenapa kok kita mengajukan judulnya ini? Alasannya apa? Ya, misalnya kita mau eh, menulis tentang kesetiaan orang memberikan persepuluhan berdasarkan kitab Maleakhi pasal 3 ayat 10. Nah, mengapa kok kita mesti memilihnya alasan judul orang itu mau setia membayar persepuluhan kok ayatnya dengan ayat eh, yang sudah pada umumnya dipakai yaitu Maleakhi 3 ayat 10. Ya. Nah, kita harus dijelaskan apakah ayat itu memprovokasi seseorang atau menakut-nakuti seseorang sehingga kalau orang tidak memberi perpuluhan
takut ya, atau karena ada janji-janji di balik ayat itu bahwa kalau kamu memberikan perpuluhan maka Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit yang memotivasi orang kemudian memberikan persepuluhan. Nah, itu bisa saja orang yang satu mengambil dari sisi menakut-nakuti. Kamu kalau tidak memberikan persepuluhan disebut kamu sebagai perampok uangnya Tuhan. Ya. Akhirnya orang takut memberi persepuluhan. Atau karena di ayat itu ada janji-janji. Kalau kamu memberikan persepuluhan, maka Allah, kan ada kata ujilah aku, maka aku akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan Tuhan akan mencurahkan berkatnya. Ya. Nah, apakah dua hal ini mana yang mau kita pilih atau kita teliti dulu tentang teks itu ya. Ya, sehingga nanti pada akhirnya ketika kita sudah membuat pilihan, oh saya mau eh, membuat ini dengan akar kata dari apa kalimat ini yang menyatakan bahwa perpuluhan itu harus dikembalikan kepada Tuhan karena ini miliknya Tuhan. Ya. Atau karena ada janji-janji berkat. Nah, itu tergantung nanti, tergantung hasil penafsiran kita terhadap ayat itu baru kita bisa menentukan mana yang paling tepat. Ya, jadi jangan kita hanya berdasarkan ayat itu hanya menakut-nakuti cuma saja. Monggo Pak. Saya mau tanya Pak mengenai yang Bapak bahas itu perpuluhan tadi ya Pak ya. Eh, Mana yang bagus? Itu cuman pendapat saja Pak ya. Mana yang baik? Ketika kita menyuruh orang untuk sebagai gembala itu menyuruh untuk memberi perpuluhan, apakah kita harus bilang kamu beri perpuluhan maka kamu akan diberkati, atau transfer jam sekian tanggal sekian kamu akan berkati, atau malah kita menyampaikan begini, perpuluhan itu Pak, itu kan kewajiban mereka yang untuk cinta akan pelayanan Tuhan kan, tanpa harus kita memberikan embel-embel bahwa kamu akan diberkati. Karena berkat itu relatif Pak. Kadang-kadang Tuhan memberkati kita ya waktunya Tuhan. Bukan karena kita beri perpuluhan baru kita langsung diberkati berlipat kali ganda atau membukakan berkat bertingkat langit. Bukan begitu juga. Nah kebanyakan orang sekarang itu para gembala-gembala, oknum ya tidak semua ya, oknum gembala-gembala itu menjanjikan sesuatu kepada jemaat. Ketika kamu memberi perpuluhan atau mau transfer jam sekian, tanggal sekian, kamu akan berkati. Bisnismu akan makin meluas. Pekerjaanmu akan makin sukses. Nah, itu yang terjadi sekarang, Pak. Itu kira-kira bagaimana, Pak? Ya, kalau saya lebih pertama kali lebih kepada pendekatan memberikan pengajaran yang benar dulu tentang perpuluhan. Ya, jadi mulai dari sejarahnya persepuluhan, kemudian perkembangannya sampai saat ini, ya, baru kemudian masuk kepada apa namanya memberikan pengertian yang benar bahwa perpuluhan itu memang sebagai orang percaya menjadi kewajiban kita mengembalikan ya tanpa kita harus memikirkan apakah nanti balik balik modal atau tidak atau bahkan mungkin berkembang kan ada orang itu memberi perpuluhan itu seperti orang judi coba dulu kasih mulai dari yang kecil tak kasih 10.000 besok balik enggak 100.000 kalau balik yang 100.000 saya tambah besar lagi kalau ternyata terbukti lagi tambah besar lagi. Nah, apakah harus seperti itu? Kan tidak. Tetapi kita harus memberikan pertama pemahaman dulu. Supaya nanti ketika jemaat itu memberikan perpuluhan, dia memberikan perpuluhan dengan dasar yang benar. Satu, kita mengetahui bahwa eh, perpuluhan itu adalah ajaran dari Alkitab ya di Alkitab yang tentunya itu bobotnya sama dengan pengajaran-pengajaran yang lain. Nah, kalau kita sebagai orang percaya ya ketika ada pengajaran yang diajarkan oleh firman Tuhan kita belajar mentaatinya ya mentaatinya ketika kita mentaati apakah kemudian kita eh, mendapatkan janji kebenaran itu ya nanti kita buktikan saja kalaupun tidak ya tidak apa-apa yang penting kita sudah mengajarkan tentang kebenaran ya karena kan kalau orang salah di dalam memberikan perpuluhan tadi karena ketakutan satu atau karena hanya berangkat mau dapat berkat itu juga pada akhirnya tidak akan apa namanya Tuhan kan lihat motivasi ya bukan melihat oh aku memberi tapi motivasi dari kamu memberi itu apa kalau kamu motivasinya sudah satu ketakutan Tuhan juga tidak akan memberkati kamu kedua kalau kamu motivasinya
hanya ingin ngoyak berkat, ya juga tidak akan diberkati. Tapi kalau kita berangkatnya dari kesadaran bahwa ini adalah firman Tuhan yang harus saya kerjakan, menjadi bagian yang harus saya lakukan, ya lakukan saja. Sudah diberikan ya sudah, ya tidak kemudian kita curiga lagi, wah nanti jangan-jangan ini diambil pendetanya semua, ya. Jadi kan ada gereja-gereja tertentu yang masih menggunakan metode lama, ya. Itu kan ada persembahan perpuluhan itu berdasarkan aturan, biasanya aturan sinodenya atau aturan gereja lokalnya, ya. Semua perpuluhan itu diberikan untuk pendetanya, ya. Sehingganya ada jemaat kalau memberikan persepuluhan itu tidak di kotak atau tidak di kantong, tapi langsung kepada gembalanya atau ibu gembala. Itu ada gereja-gereja tertentu yang sampai hari ini masih mengerjakan. Tapi itu keyakinan dari gereja itu, ya monggo, saya tidak perlu apa namanya mengkritisi. Tapi yang penting dasarnya memberi, ya. Jangan memberi karena ingin dipuja oleh pendetanya sehingga nanti diperlakukan istimewa dalam pelayanan tidak juga. Tapi harus memberikan pemahaman yang benar dulu tentang sejarah dan juga perkembangannya sampai hari ini serta pelaksanaan dan motivasinya. Kalau jemaat sudah mengerti, ya, tanpa kita takut-takuti, tanpa kita motivasi, tanpa kita kejar-kejar, itu sudah menjadi gaya hidup, ya, menjadi gaya hidup memberi. Dalam hal ini memberi perpuluhan, ya. Jadi di gereja kami itu selalu dimulai dari pengajaran, apapun kegiatan. Misalnya komsel juga tidak langsung program komsel apalagi dilaksanakan. Diajarkan dulu. Komsel itu seperti ini loh konsepnya. Pergerakannya seperti ini, cara membuatnya seperti ini, nanti kalau sudah jalan seperti ini. Jadi jemaat ketika sudah memahami, ya, maka mereka pasti akan mengerjakan itu. Tapi kalau tidak, nanti ada pemikiran begini, wah komsel nambah hari ibadah lagi. Ya, kan sudah ada ibadah raya, ngapain ada ibadah komsel? Kan banyak orang pada akhirnya nggak mau, nambah hari ibadah lagi. Sudahlah seminggu sekali saja. Kok ini ada komsel? Nah, tapi ketika dipahami bahwa, oh kalau kamu ada di komsel, itu beda dengan ibadah raya. Ibadah raya itu kan bentuknya menyeluruh. Kemudian kamu belum tentu apa namanya bisa beraktivitas dengan leluasa dengan teman-teman jemaat. Artinya mereka ketika ibadah langsung pulang karena sudah punya agenda lagi. Mereka sudah punya kegiatan di rumah sehingga tidak bisa berfellowship. Tapi dengan adanya komsel, satu, ada nilai fellowshipnya. Kamu diberi kesempatan bisa kumpul sehingga kamu punya apa namanya punya jaringan tertentu sehingga kalau ada kesulitan-kesulitan segera bisa dibantu, didoakan minimal, kemudian dikunjungi dan seterusnya. Kemudian di komsel kamu bisa banyak belajar firman. Kalau di khotbah kan kamu nggak mungkin pendetanya lagi khotbah interupsi tanya kan nggak mungkin, bisa dimarahi, bisa ditengking nanti ya. Kamu keluar aja ya. Tapi kalau di komsel itu kan ada pemimpin kelompok selnya yang memberikan pengajaran sebentar, kemudian boleh tanya jawab. Nah di situ imannya jemaat juga mulai diajarkan, tapi juga jemaat diajar berani untuk menyampaikan ketika membaca firman Tuhan. Coba sekarang baca ayat 1 sampai 5 direnungkan, kemudian bagikan apa namanya berkat yang kamu peroleh dari ayat ini. Nah, tiap orang bisa berkatnya beda-beda dari kutipan teks yang sama. Nah, dari situ membangun apa iman jemaat. Nah, baru setelah jemaat mendapatkan pemahaman tentang komsel yang benar, maka dia akan terlibat. Tapi kalau enggak, dia selalu keluhannya menambah jam ibadah saja. Jadi malas ikut ya. Di rumah sudah sibuk ngurus anak, ngurus suami, sekarang masih ditambah kumpul-kumpul di gereja, padahal hari Minggu sudah kumpul. Nah, seperti itu. Mungkin ada yang mau tanya, Pak. Silakan, Pak. Tadi kelihatannya mau tanya. Monggo, silakan. Bukan bertanya sih Pak, saya coba memikirkan saja pada dalam satu gereja itu ketika jemaatnya memiliki pemahaman tentang bisnis dalam perpuluhan, itu tergantung dari gembalanya sudah. Itu dalam pemikiran saya. Kalau gembalanya itu pola pikirnya juga bahwa memberi perpuluhan akan kamu diberkati, pasti jemaatnya akan larinya ke bisnis. Oh nanti kalau saya beri perpuluhan, saya akan diberi kekayaan oleh Tuhan. Dia tidak menganggap lagi bahwa ini adalah tanggung jawab saya sebagai wujud
bahwa saya adalah pengikut Kristus yang setia taat untuk melakukan tanggung jawab. Nah, kenapa? Karena si gembalanya itu sudah mengajarkan mereka tentang konsep itu. Nah, itu yang saya pikirkan, Pak. Jadi yang aku pikir sekarang itu, oh ternyata pengajaran itu adalah tergantung dari si gembalanya. Gimana pola pikir, gimana cara berpikirnya si jemaat. Nah, itulah implementasi dari gembalanya. Ya. Kalau saya melihatnya tergantung dari gembalanya itu mengajarkannya ya Pak ya. Kalau mengajarkannya dia memang kan di ayat itu ada janji berkat ya, tetapi tidak boleh ketika mengajarkan sesuatu menekankan pada satu satu hal saja. Jadi ketika kita mengajarkan perpuluhan itu ya mengajarkan dari teks itu secara utuh, tidak kemudian diambil bawahnya saja ya, tapi juga diambil sejarahnya, kemudian perkembangannya perpuluhan dari perjanjian lama perjanjian baru, kemudian penerapannya, baru berkatnya itu juga disampaikan, tapi itu tidak dijadikan tekanan itu loh Pak. Kalau itu yang dijadikan tekanan ya pasti pemikiran pemikiran pengajarnya itu hanya pikir untung rugi. Tapi kalau disampaikan secara komprehensif ya termasuk ada berkatnya itu tidak salah Pak kalau diajarkan bahwa oh ternyata ada berkatnya. Tapi tidak kemudian berkat ini yang kemudian dimuncul-munculkan terus yang seolah-olah memotivasi jemaat supaya memberi. Tapi harus seimbang. Sejarahnya juga harus disampaikan dengan apa namanya akurat, kemudian perkembangan perpuluhannya sejak zaman Abraham sampai zaman Tuhan Yesus juga dibuatkan dengan jelas, kemudian aplikasinya dan juga ada berkatnya juga disampaikan nggak apa-apa. Tidak boleh kita menutup oh kalau memberi perpuluhan tidak ada berkatnya lah, dalam teksnya ada berkatnya toh, tapi tidak boleh kemudian hanya yang ditekankan berkatnya supaya nanti keuntungan lebih banyak didapat oleh pendetanya, ya itu yang salah Pak. Ya, jadi eh, ketika kita membicarakan teksnya itu harus utuh ya, harus utuh, tidak boleh di apa di dipilah-pilih ya. Seringkali kan pendeta itu pilah-pilih mana yang menguntungkan itu yang disampaikan. Padahal firman Tuhan tidak boleh dipilah-pilih. Firman Tuhan itu harus disampaikan sesuai apa yang ada di teks dan konteksnya tidak boleh lepas ya. Jadi teks dan konteksnya harus ada, baru nanti dibuatkan aplikasi yang relevan dengan masa sekarang ya, sekarang ya. Jadi itu ya. Ya. Mungkin di Zoom ada yang mau bertanya, monggo silahkan. Ya, ya, Saya silakan. Pak, Ya, mari silahkan. ya Masih karena ini terisi. membahas mengenai perpuluhan ya. Ya, Tadi Bapak menyinggung bahwa menyampaikan bahwa perpuluhan itu diperuntukkan bagi gembala sidangnya maupun para pendetanya. ya, Betul Pak ya? ya, Tetapi kalau kita melihat sejarah historikal di dalam perjanjian lama, itu kan sebenarnya perpuluhan itu diperuntukkan bagi suku Lewi, betul. bukan hanya bagi para imam. Tetapi itu adalah hak dari suku Lewi secara keseluruhan, bukannya personal atau pribadi. Ya, Artinya kan itu hak warisan mereka karena kita melihat bahwa suku Lewi tidak mendapat hak tanah ya, di tanah Kanaan atau betul. pembagian tanah itu sendiri. Ya, Akhirnya saya berpikir bahwa perpuluhan itu sebenarnya ya ini dalam perjanjian lama bukan hanya diperuntukkan bagi orang yang melayani di dalam bait suci atau kemah suci pada saat itu, tapi itu adalah hak warisan secara keseluruhan suku Lewi. ya, Selain daripada itu adalah ini hal yang paling salah ketika pendeta hanya mengkhotbahkan bahwa oke, kamu akan banyak mendapat berkat ketika kamu memberikan perpuluhan. Yang seharusnya pendeta tekankan adalah ketaatan setiap jemaat dalam memberi kepada Tuhan. ya, Memang kalau kita melihat lagi di dalam perjanjian baru, jarang disinggung mengenai perpuluhan. Malahan ada salah satu ayat Alkitab dalam kitab Matius, saya lupa, Matius berapa itu, bahwa Yesus sendiri mengatakan bahwa oh kamu memberikan perpuluhan kepada Tuhan, tetapi kamu lupa terhadap saudara-saudaramu yang terlantar. Gitu. ya, Memang di dalam perjanjian baru yang ditekankan bukan lagi sistem memberi, ya, tetapi motivasi dalam hal memberi itu sendiri. ya, Bisa Pak? ya, ya. Jadi Saya saya hanya tadi, ya, baik. ya, Jadi tadi, silakan Pak. ya, jadi tadi saya menyampaikan apa namanya, ada ya, ada gereja yang memang sampai hari ini, ya,
baik itu aturan dari sinodenya atau dari gereja lokalnya, itu semua persembahan persepuluhan itu menjadi milik gembalanya. Ya, ada sampai hari ini ada. Ya, tapi tidak semua gereja. Ya, di sinode kami saja, di sinode kami saja sekarang hamba Tuhan atau pendeta itu tidak mengambil semua persepuluhan. Ya, dia hanya mendapatkan haknya 30% itu saja dengan jumlah jemaat yang di atas 2.000. Itu saja tidak hanya untuk dia. Dia dan para pelayan-pelayannya. Contoh di gereja saya. Di gereja saya itu ada 2.500 jemaat. Ya, gembala kami dapat 30% dan kemudian itu dibagi untuk 27 orang termasuk saya. Ya, jadi tidak perpuluhan itu diambil gembala sendiri tidak, tapi hanya dapat 30% dari semua yang masuk. Kemudian masih dibagi 27. 27 itu termasuk beliau ya. Jadi 26 pengerjanya ditambah beliau. Ya. Jadi aturannya jadi masing-masing sinode itu berbeda. Cuman tadi saya katakan bahwa memang ada masih sinode tertentu atau gereja lokal tertentu yang memang menerapkan itu menjadi milik gembalanya. Jadi tidak semua gereja itu satu ya, clear ya. Kedua, tentang tadi persepuluhan itu yang memang harus caranya diajarkan dulu dengan tepat ya, sehingga pendeta itu tidak mengutip ayat-ayat tertentu untuk dalam tanda kutip eh, memprovokasi jemaat supaya memberi perpuluhan dan kemudian mencari keuntungan dari ayat itu, tetapi harus diajarkan secara benar. Ya tadi yang saya setuju bahwa persepuluhan itu menjadi salah satu parameter ketaatan jemaat untuk memberikan persepuluhan itu kepada Tuhan ya. Kemudian memang di dalam perjanjian baru eh, bagian perpuluhan itu sudah jarang diajarkan ya. Tetapi tidak dihilangkan ya. Tuhan Yesus kan menegur menegur orang Farisi atau orang eh, imam-imam ahli Taurat ya yang mengatakan kamu memang memberi perpuluhan tetapi kamu melupakan kasih dan keadilan. Kan itu teksnya kan seperti itu. Nah, ya jadi yang sekarang di dalam memberikan apapun, persembahan bentuk apapun, apakah itu persembahan khusus atau persembahan perpuluhan atau persembahan mingguan, itu sekarang letaknya bukan pada eh, aturannya kepada wajib atau tidak wajib, tapi berdasarkan satu pemahaman bahwa kita memberikan persembahan sebagai bentuk syukur kita. Kedua harus diberikan dalam sikap kerelaan hati kita ya, dan juga masih memikirkan juga persembahan-persembahan yang lain yang tidak dilewatkan gereja. Misalnya kita menyediakan dana-dana untuk orang-orang yang tidak mampu seperti di perjanjian lama itu ada janda, anak yatim, orang asing dan sebagainya. Jadi sekarang penerapan persembahan di perjanjian baru itu eh, lebih luas maknanya dan lebih fleksibel. Hanya yang ditekankan adalah kita harus memiliki ketika memberikan persembahan itu adanya eh, kasih dan keadilan. Kasih dan keadilan ya. Jadi kasih dan keadilan itu lebih utama dibandingkan hanya ketika kita hanya menerapkan hukum-hukum agama saja. Ya, jadi seperti itu Mas yang bisa saya sampaikan. Jadi tidak semua pendeta itu kemudian mengambil perpuluhan untuk dirinya sendiri. Tidak, itu tergantung organisasi gerejanya. Tapi masih ada, saya katakan sampai hari ini masih ada sinode yang memang menetapkan perpuluhan itu menjadi haknya pendeta. Itu ada. Ya, karena dianggap pendeta itu di zaman modern ini dianggap sebagai orang Lewi pada perjanjian baru ya sehingga mereka berhak seperti itu karena kan ada gereja-gereja itu yang tidak memberikan kepada pendetanya itu bukan model gaji tetapi model persembahan kasih ya tapi ada gereja-gereja yang sudah modern sudah mulai menerapkan sistem penggajian ya jadi ada yang menerapkan memakai sistem aturannya seperti golongan-golongan seperti di kepegawaian negeri itu ya. Jadi kemarin saya juga ketika mau menyusun draft untuk gereja kami tentang pendeta emeritus, kami pinjam di salah satu gereja yang punya formula dana pensiun ya. Kami belajar dari situ. Oh, kalau pendeta itu
umur sekian pensiun itu akan mendapatkan bagian haknya apa saja. Nah, itu perlu diatur karena kalau tidak nanti pendeta-pendeta tidak diaturkan masa emeritus dan apresiasinya, kasihan anak-anak dan istrinya. Tahu-tahu sudah berjuang untuk gerejanya dari merintis sampai menjadi gereja besar, ketika selesai sudah dibiarkan begitu aja, tidak ada apresiasi untuk kehidupannya, minimal minimal sampai pendeta itu meninggal ya. Ya, itu apresiasinya harus diberikan ya, supaya anak-anaknya dan istrinya mengerti, oh ternyata gereja itu memperhatikan perjuangan orang tua saya. Tapi kalau tidak diberi, ya kalau dia sudah punya keuangan yang cukup karena dari hasil pelayanan dia keluar, ya kan ada pendeta yang boleh diizinkan 1 minggu sekali keluar, 1 minggu sekali keluar sehingga dapat berkat dari gereja yang lain, itu kemudian ditabung nggak masalah. Tapi kalau gereja-gereja yang masih kecil, yang masih merintis, kemudian tahu-tahu pendetanya itu harus emeritus ya karena sudah usia tua, dia tidak diberi support, ya nanti anak-anak dan istrinya bisa saja mengalami kesulitan di masa depannya. Maka gereja itu harusnya menyiapkan dana-dana untuk itu ya. Baik, ada yang lain yang mau tanya? Kalau tidak saya lanjutkan ya. Jadi menurut Muhammad Nur Syam, metode mengartikan metode sebagai berikut. Satu, suatu prosedur yang dipakai untuk mencapai suatu tujuan. Jadi metode itu merupakan prosedur, bukan ilmu ya. Metode itu bukan ilmu tetapi prosedur untuk mencapai suatu tujuan. Termasuk nanti yang disebut dengan metodologi ya. Metodologi ilmu itu nanti akan sebagai suatu prosedur bagaimana kita menuliskan karya ilmiah kita, ada urut-urutannya ya. Kemudian suatu teknik mengetahui yang dipakai dalam proses mencari ilmu pengetahuan dari suatu materi tertentu. Kemudian suatu ilmu yang merumuskan aturan-aturan dari suatu prosedur itu sendiri. Nah, seperti gambar ini ya. Seperti gambar ini kan metode ilmiah. Nah, itu kan seperti tahapan-tahapan yang harus dilalui sehingga akan melahirkan sebuah tulisan atau karya ilmiah itu manakala semua ini dijalani. Ya, tapi kalau ada yang tidak dijalani salah satu saja, misalnya dari kita menentukan pertanyaan-pertanyaan atau judul ini, langsung kita masuk hipotesis tanpa latar belakang, nah, itu bukan sebuah karya ilmiah yang akurat, karena kok tahu-tahu sudah hipotesis, tidak tahu latar belakang masalahnya apa, atau latar belakang masalah tidak pakai hipotesis, langsung analisis. Loh, kok langsung analisis, lah dugaan sementaranya apa terhadap eh, fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Nah, seperti itu. Jadi harus runtut ya. Ada mulai alasan pemilihan judul, latar belakang, hipotesis, analisis, dan kesimpulan. Bahkan nanti di kesimpulan itu diberikan saran ataupun rekomendasi ya, supaya hasilnya itu kalau memang belum sempurna direkomendasikan untuk diteliti ulang, nggak apa-apa ya, diteliti ulang karena kan ada keterbatasan seperti kemarin ketika masa COVID itu banyak hasil-hasil penelitian yang direkomendasikan oleh penulisnya supaya dilakukan penelitian ulang. Karena apa? Karena keterbatasan waktu, orang tidak bisa meminta wawancara dengan orang mendalam, hanya diisi dengan Google Google eh, Google Form saja ya. Sehingga dia merasa bahwa penelitian saya ini kurang akurat ataupun kurang memadai karena keterbatasan, tidak bisa ketemu orang secara langsung ya. Bahkan ketika pakai media bantuan media sosial seperti Zoom meeting atau Google Meet, itu kalau daerahnya gangguan sinyalnya cukup tinggi, dia tidak bisa mendapatkan informasi dengan jelas ya. Sehingga hasil penelitiannya dia merasa kurang mantap gitu ya. Sehingga rekomendasinya nanti peneliti-peneliti selanjutnya boleh melakukan penelitian yang lebih mendalam supaya apa? Supaya hasil penelitiannya menjadi semakin akurat. Nah, jadi itu yang eh, sering dilakukan oleh para penulis, termasuk kita yang sudah sekarang di masa yang sudah tidak COVID pun, kalau ketika ada kendala-kendala di bagian belakang pun kita bisa menambahkan rekomendasinya bahwa kalau kita merasa ya hasil penelitian kita
kurang memadai, jangan malu-malu ya meminta orang lain nanti meneliti ulang. Mungkin judulnya berbeda sedikit tapi hampir sama begitu ya. Nanti supaya didalami mana yang kurang apa? Yang kurang mantap atau kurang akurat. Nah, itu yang akan diteliti orang supaya nanti ditemukan bahwa yang seperti ini loh yang diharapkan ya. Jadi tidak semua tulisan kita itu selalu mencapai eh, harapannya akurat ya. Ada kalanya tidak akurat sehingga membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan penelitian lanjutannya. Metode merupakan syarat terjadinya efisien ya. Jadi dengan adanya metode itu kita menjadi efisien dan efektif. Efisien itu berbicara tentang hal-hal yang harus kita kerjakan itu supaya eh, tidak membuang-buang tenaga ya. Efektif juga seperti itu, tidak membuang-buang apa biaya dan seterusnya. Maka eh, dalam metode ilmiah itu kan kita seringkali diberi waktu, tolong untuk membuat alasan pemilihan judul tidak usah lama-lama ya, mungkin cukup paling lama 2 minggu kemudian ditunjukkan kepada saya. Kalau sudah ketemu selesai sudah diketik, tunjukkan saya dulu supaya saya teliti ya. Nah, kalau sudah di ACC meningkat latar belakang juga nanti di sama dosennya, tolong ya latar belakang ini kalau bisa 1 bulan ya supaya waktunya tidak habis. Nah, kita harus kerjakan itu. Nah, dengan adanya bantuan metode ini itu akan membuat kita menjadi efisien dan efektif usaha pekerjaan. Tidak menyia-nyiakan waktu, juga tidak menyia-nyiakan biaya. Karena kalau kita sampai tidak memenuhi syarat waktu, kita mundur, ya, maka kita mesti bayar ulang lagi biaya penulisan tesis. Ya. Jadi kalau sudah diberi waktu 1 semester, kita belum selesai, masuk masuk apa namanya semester depan tetap membuat tesis, itu bukan gratis, kita mesti bayar biaya lagi. Ya, saya pernah mengalami ini ketika menulis tesis, waktu saya itu kurang 3 minggu, ya kurang 3 minggu. Nah, kalau di STT kami itu ada aplikasinya ya. Jadi di aplikasinya bagian akademis itu bisa mengeluarkan sinyal ataupun warna tertentu ketika batas waktu penulisan skripsi itu atau tesis itu sudah mau selesai. Ya. Lampunya kedip ya. Lampu atau sinyalnya di atas nama saya itu berkedip ya. Nah, kemudian oleh operatornya dibuka, dilihat kok ini berkedip kenapa? Oh ternyata waktu penyelesaiannya tinggal 3 bulan lagi. Nah ketika tiga bulan lagi bagian akademis itu menghubungi saya, ya, menghubungi saya, eh, kemudian memberitahu Pak, waktunya Bapak tinggal kurang 3 minggu. Nanti kalau mau dilanjut nggak apa-apa, hanya sayang Pak bayar lagi 2 juta. Ya, jadi ketika membuat tesis itu biayanya 2 juta. Ya. Nanti kalau 2 juta ini sudah 6 bulan tidak selesai, boleh dilanjut, tapi bayar lagi 2 juta. Nah, tahu begitu saya langsung konsultasi dengan pendeta saya, minta izin untuk cuti kerja. Ya. Saya bilang, Pak ini saya dapat informasi bahwa masa penulisan skripsi saya tinggal 3 minggu. Kalau saya tidak selesai, ya tidak dimarahi, tapi saya harus mengatur waktu lagi dan mengeluarkan uang lagi 2 juta. Kalau boleh saya minta cuti di luar tanggungan. Artinya cuti di luar tanggungan itu saya tetap kerja tapi tidak dibayar oleh gereja. Nah, karena itu saya kebutuhan saya, bukan kebutuhan gereja. Nah, tapi pendeta saya bilang, ya sudah selesaikan saja tidak apa-apa. Gereja tidak akan memotong gaji kamu. Kamu selesaikan. Pokoknya 3 minggu pulang. Ya. Nah saya nginep di asrama STT. Ya. Nginep di asrama selama 3 minggu. Pagi, siang, sore saya kerja. Ya, menyelesaikan itu. Kalau malam tidur. Ya. Tapi begitu bangun pagi, setelah berdoa, mandi, cari makan sebentar, mulai jam 8 sampai jam 2 saya kerja. Karena saya biasa tidur siang. Jam 2 tak tinggal tidur sampai jam 4 mandi, jam 5 cari makan, ya makan dulu, kerja sampai jam 9. Setelah itu tidur. Terus 3 minggu seperti itu. Ternyata selesai. Ya, jadi metode itu membantu kita. Ya, nanti juga teman-teman pasti akan dikejar-kejar. Seperti mungkin pada S1 kan juga demikian. Ditanyakan, kok nggak jadi-jadi buat
alasan pemilihan judul aja setengah mati ya. Coba waktunya ya nanti buat latar belakang juga dikejar-kejar. Jadi kalau kita dikejar-kejar itu bukan dosennya kurang kerjaan ya, tapi dosennya itu mengasihi kita. Sebabnya apa? Kalau kita sampai lepas dari waktunya, sayang. Kita membuang waktu, harusnya di setengah tahun ini kan sudah bisa kerja. Tapi karena belum selesai nggak bisa kerja. Masuk kerja mau buat sama buat ini pasti nggak selesai juga. Malah nanti DO kalau nggak dikerjakan. Ya karena kan ada orang berpikir santai, santai, santai. Kalau zaman dulu itu belum ada ukuran masa studi. Sekarang itu sudah ada. S1 itu kalau 7 tahun tidak selesai. Itu sistem akan DO sendiri. Ya. Jadi sekarang itu sistemnya akan auto. Ya. Auto. Artinya yang mematikan bukan sekolah tapi sistemnya. Jadi hati-hati kalau nanti S2 nggak tahu apakah diberi 2 tahun atau 3 tahun atau 4 tahun. Tapi begitu sudah lebih dari jatahnya, itu mesin atau aplikasi di mana di ban PT itu akan mematikan Anda sendiri. Dan tidak bisa. Bisanya gimana? Bisanya Anda mendaftar baru, dapat nomor induk baru, ya bisa langsung melanjutkan. Tapi dapat dapat nomor induk baru, bayar uang kuliah dari awal. Maksudnya ada uang gedungnya. Ya, itu kan tambah susah lagi. Ya, tinggal setengah semester, tinggal 1 semester harus bayar uang gedung lagi. Ya kalau di STT uang gedungnya masih murah. Tapi kalau di Satya Wacana ya itu mahal. Ya rata-rata uang gedungnya 10 juta paling murah sekarang. Ya tergantung fakultasnya. Tapi paling murah 10 juta. Ya. Nah kalau orang sudah 7 tahun itu otomatis tidak usah dosennya marah-marah, tidak usah rektornya marah-marah. Tahu-tahu sudah nomor kita mati nggak bisa apa-apa. Kita tinggal diberitahu kamu selesai ini mau dilanjutkan atau mau DO. Ya kalau lanjutkan kamu ke registrar, daftar ulang, bayar uang gedung, dan bayar lagi berapa SKS untuk skripsi. Misalnya 3 SKS ya sudah kamu bayar per SKS-nya misalnya 200, kamu bayar lagi 600 ditambah uang gedung baru. Karena kamu dikeluarkan nomor induk mahasiswa baru. Nah kita sekarang sudah tidak bisa main-main. Sekolah nggak bisa nolong. Kalau zaman dulu masih ditolong. Buktinya pendeta saya saja S2 itu sempat karena dia papahnya meninggal, serai penggembalaan setelah 10 tahun baru sadar. Waduh, ternyata S2 aku belum selesai ya. Kemudian dia lanjut, lanjut tidak kena uang gedung, tapi hanya kena uang biaya 3 mata kuliah yang harus diikuti, mata kuliah metodologi, filsafat sama etika, ditambah biaya tesis. Tapi kalau di Satya Wacana, sekarang kena uang gedung. Ya. Sekarang STT pun juga kena uang gedung. Ya. Kalau sampai terlambat. Jadi metode itu sangat membantu. Ya. Jadi tanpa metode tertentu, arah pekerjaan menjadi tidak terjamin dalam mencapai tujuan. Juga memberi arah. Ya. Jadi memberi arah itu maksudnya nih seperti gambar ini ya, yang ungu. Oh kita kalau masih dalam posisi sini, kita diarahkan supaya segera turun ke yang warna orange ya. Kalau sudah di sini diupayakan dalam waktu tertentu bisa lanjut ke warna hijau. Warna hijau lanjut dalam waktu tertentu ke yang warna pink dan sampai pada warna akhir warna biru. Itu menuntun kita. Ya. Jadi metode itu tidak serampangan. Oh, saya mau biar cepat karena biasanya kesimpulan itu kan mudah hanya 5 lembar maksimal atau 3 lembar. Saya buat kesimpulan ya nggak bisa. Belum penelitian tahu-tahu sudah buat kesimpulan apa simsalabim. Ya, kita belum tahu hasilnya, tahu-tahu sudah menyimpulkan bahwa eh, metode apa eh, pelayanan Yesus yang membuat efektif adalah pemuritan. Padahal saya belum melakukan penelitian. Tapi saya sudah berani menyimpulkan, oh hasil yang membuat Yesus itu bisa melayani dengan dahsyat itu gara-gara pemuritan. Ya kalau betul, kalau nggak betul, ya malah saya salah. Makanya nggak bisa serampangan, harus urut. Ya metode itu memberi kita pedoman yang berurutan seperti ini, sehingga hasilnya akan menjadi baik dan tidak saling tumbang tindih, tidak saling bertentangan. Karena apa? Semua sudah kita lakukan. Ya, oh pemilihannya judul sudah oke, latar belakangnya sudah disetujui dan oke, hipotesisnya sudah disetujui oke, sudah saya lakukan penelitian dan sudah saya analisa dan sudah oke, kesimpulannya juga sudah oke, selesai. Tinggal kita maju mempertahankan saja. Ya. Nanti di maju mempertahankan saja kalau
pengujinya itu teliti, kita akan tetap dicari celahnya yang kira-kira mana yang bisa membuat kita nanti terpleset menjelaskan. Nah, kan ada dosen-dosen itu yang saking pinternya, berhikmatnya, dia itu mencari ya. Yang kelihatannya mungkin hanya kata-katanya pendek, tapi kalau kita nanti menjelaskannya tidak mampu, itu bisa membuat kita terjun bebas dan akhirnya tesis kita yang harusnya bagus itu gara-gara hanya satu kata yang ditanyakan, ya kita tidak menguasai dan tidak bisa menjelaskan, yaitu membuat tesis kita secara keseluruhan nanti jadi hancur. Makanya metode itu sangat membantu kita. Ya. Metode penelitian dalam filsafat dapat diartikan suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam suatu proses tindakan atau rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan permasalahan atau jawaban. Ya, jadi itu yang mesti nanti kita lakukan. Nah, selanjutnya yang perlu diketahui adalah metode-metode yang dipakai dalam penelitian yang menurut Anton Becker dan Ahmad Karisuber maupun oleh Sudarto adalah sebagai berikut. Ada interpretasi, ya. Interpretasi itu penafsiran, ya. Kemudian nanti ada metode induksi dan deduksi, ya. Koherensi tadi, saling keterkaitan. Nanti ada intern kesinambungan. Jadi ada kesinambungan historis, ya. Nah, ketika kita meneliti, ini ada sejarahnya yang saling berkaitan. Ya, tadi ketika berbicara tentang perpuluhan tadi, ada historisnya. Historisnya mulai apa? Mulai zaman Abraham, ya. Kemudian terus ke zaman perjanjian lama juga ada, zaman perjanjian baru juga ada. Kemudian idealisasi, ya. Nanti ada idealisasi, ada komparasi. Komparasi itu perbandingan, ya. Nanti ada logikal dan ada deskripsi. Jadi macam-macam ya metodenya. Nanti kita pelajari satu persatu. Ya. Nah sekarang nih jenis-jenis metode ilmiah. Ya. Interpretasi artinya menafsirkan, ya membuat tafsiran. Jadi tidak subjektif. Ya. Jadi kalau kita meneliti sebuah penelitian itu kita boleh melakukan penafsiran. Ya. Tetapi juga ada alat bantunya. Alat bantunya bisa teori-teori, bisa juga buku-buku tafsir, ya. Jadi bukan tafsiran itu berdasarkan pemahaman kita yang tanpa dasar. Oh, pokoknya yang penting saya uh, berdasarkan pemahaman saya begini, tidak. Nanti ketika kita melakukan interpretasi, kita akan masukkan pendapat-pendapat ahli, ya. Atau kita mengutip kutipan buku tafsir ini, karangan ini. Nah, dari situ baru nanti kita bisa memberikan interpretasi atau penafsiran yang benar. Dengan interpretasi ini diharapkan manusia dapat memperoleh pengertian dan pemahaman. Jadi setelah kita tafsirkan, kemudian kita eh, narasikan, itu akan membantu orang mengerti. Ya, misalnya kita bicara eh, menafsirkan tentang apa namanya buah, ya buah zaitun atau pohon zaitun. Ya. Nah, kalau kita tidak tahu tentang pohon zaitun, kemudian kita menafsirkan sendiri pasti salah. Tapi kemudian kita cari buku-buku, ya, buku-buku yang berkaitan dengan eh, pohon zaitun dan apa buah zaitun. Nah, itu baru nanti kita akan menemukan pemahaman yang benar tentang pohon zaitun itu apa, manfaatnya apa. Nah, ketika itu sudah kita narasikan dan orang membaca, oh ternyata yang disebut dengan buah zaitun dan pohon zaitun cara menanamnya pun seperti ini, baru orang akan tahu. Tapi kalau kita belum baca, tidak tahu dasarnya, kita hanya ngomong eh, apa buah zaitun seperti itu ya sudah tidak akan tepat ya. Nah, unsur ini merupakan landasan bagi metode hermeneutika. Dalam interpretasi ini memuat hubungan-hubungan atau lingkaran-lingkaran yang beraneka ragam yang merupakan lingkaran metodis ya. Jadi metodologis ya maksudnya. Jadi kita mesti apa namanya membaca buku supaya bisa memberikan interpretasi yang tepat ya. Nah, kemudian induksi dan deduksi ini metode ya, cara ya. Metode induksi ialah proses penalaran yang didasarkan pada hal yang bersifat khusus kepada umum ya. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya air di gelas permukaannya datar, ya itu contohnya. Nah, kemudian kalau mau dibuatkan interpretasi atau
eh, metode secara induksi, maka air gelas di permukaan datar. Kemudian secara khusus air di ember permukaannya datar. Air di pipa kapiler permukaannya datar. Secara umum dikatakan permukaan air itu semuanya datar. Ini kan datar, walaupun tempatnya apa namanya silinder ya, tapi permukaannya itu datar. Ya. Mau ditaruh di ember, mau ditaruh di kolam, mau ditaruh di bak, mau ditaruh di ember, permukaannya itu selalu datar. Ya. Ya, itu. Jadi cara apa eh, menyimpulkannya seperti itu, sehingga nanti orang akan bisa memahami, oh ternyata kalau ada air di gelas permukaannya datar, kemudian ada orang melakukan juga penelitian air dimasukkan ember, air dimasukkan di pipa kapiler, kalau semua dilihat maka posisi keadaan permukaannya adalah datar, tidak ada air yang kemudian melengkung gini, nggak ada. Ya. Mau ditaruh di tempat apa, kalau permukaannya pasti datar hasilnya. Ya. Nah, kemudian metode deduksi kebalikannya. Dia dari hal-hal yang umum dulu, baru kepada hal-hal yang khusus. Contohnya, semua manusia akan mati. Itu umum, semua manusia. Tapi kemudian ada manusia yang namanya Amin. Amin itu manusia. Ya. Maka secara khusus Amin itu karena golongan manusia, dia juga akan mati. Karena secara umum manusia itu mati. Ya. Mau Amin, mau namanya Selamat, ya, ya, walaupun namanya Selamat, kalau manusia akan mati, Selamat pun pasti akan mati. Kecuali kalau diizinkan Tuhan datang, dia belum mati, ya dia akan, kalau dia percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, dia akan mengalami rapture, pengangkatan. Tapi kalau tidak, ya dia akan mati. Ya, itu pemahaman dari deduktif, dari umum ke khusus. Ya, nanti teman-teman juga akan diajar mau metodenya apa, mau yang deduktif atau induktif. Kalau induktif itu dari khusus menjadi umum. Ya, kalau yang deduktif dari yang umum menjadi khusus. Ya, pemahamannya. Ya, silakan. Silakan, Mas. Kalau mungkin dari saya, Ah, metode ini kan yang sudah diajarkan kemarin sama ah, itu Pak Pak Joko. Joko ya, mengenai mikro dan makro itu ya. Jadi saya lihat berarti bisa menggunakan dua-duanya untuk dalam penelitian ya Pak, karena saya lihat deduksi dengan induktif Deduksi. ini kan. Ini kan umum umum dengan khusus ya. Jadi kalau kita mau pakai dalam penelitian itu, kita bisa menggunakan satunya atau dua-duanya Pak ini. Ya, ya. Eh, supaya apa namanya, supaya jelas hasil penelitiannya itu sebaliknya dipilih salah satu, ya. Karena kalau dua-dua nanti pengambilan kesimpulannya agak agak sulit, ya. Jadi boleh sih boleh, tetapi kalau saya tidak mau apa mempersulit diri toh, tidak mempersulit diri artinya kita, dan itu lebih tajam. Karena kalau kita sudah pilih salah satu kan kita fokus gini. Tapi kalau eh, dua-dua nanti kan akan bias, ya. Jadi sebaiknya dipilih salah satu, walaupun tidak dilarang kalau kita mau pakai dua-duanya. Ya, jadi tergantung nanti apa yang mau diteliti, itu baru bisa kelihatan, oh ini sebaiknya deduktif atau induktif, itu nanti nanti dari judul judul dan kemudian penjelasan awal. Kira-kira kamu pakai judul ini itu yang mau kamu tuju atau kamu fokuskan itu penelitiannya tentang yang mana. Ya, kalau sudah dari situ nanti akan kelihatan, oh ini lebih baik metodenya pakai yang induktif, ini ya lebih baik yang deduktif begitu. Tapi kalau mau dipakai dua-duanya pun nggak apa-apa, cuman hanya itu akan kurang tajam dan biasanya mempersulit diri. Ya. Jadi nanti kalau kita mau meneliti yang makro ya nggak apa-apa, makro itu lebih apa, kecil-kecil ya lebih rumit, lebih detail. Tapi kalau kita makro yang pokok-pokok itu lebih apa, lebih boleh. Tapi kalau mau dua-duanya, oh yang makro juga ada, yang mikro juga ada, juga nggak apa-apa. Tapi tergantung waktunya juga. Jadi nanti harus dipertimbangkan masalah waktunya juga supaya tidak apa, tidak kita keteteran, ya istilahnya orang Jawa,
waktunya tidak cukup karena kita memikirkan dua hal yang mau kita kerjakan bersama-sama. Tapi kalau mau fokus ya salah satu ya supaya itu nanti tajam dan juga waktunya cukup begitu ya. Baik, ada yang mau tanya sampai di sini dulu. Besok kita lanjutkan karena kita sudah sepakat jam 12 selesai. Karena nanti saya harus mengajar S1, Bapak Ibu nanti bisa melakukan waktu untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah saya sediakan ya, yang artinya bisa mulai belajar membuat resensi buku bisa atau membuat makalah juga bisa tergantung waktunya Bapak Ibu ya.